Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu ni Naritakute. Pada part yang kali ini, cerita akan lebih berfokus kepada karakter Sid yang akan bergabung ke dalam tentara royalis. Oke, gimana keseruannya pada cerita kali ini? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Shadow telah mendapatkan kertas selebaran lowongan untuk menjadi kesatria dari kaum royalis. Dan karena MC kita memang benar-benar aneh, ia pun ingin bergabung bersama kesatria kaum royalis itu. Jadi, pada part kali ini, cerita dibuka di sebuah jalan di mana tempat pengujian untuk menjadi kesatria kaum royalis itu diselenggarakan. Di sini ternyata Shadow memakai wujud Sid dan nama Sid Kageno untuk berpartisipasi dalam ujian kali ini. Saat itu, Sid pun melihat sekitar dan ia pun berkata bahwa mungkin ada 10.000 orang yang ikut berpartisipasi dalam ujian ini untuk menjadi kesatria kaum royalis. Pagi itu adalah pagi yang cerah, di mana langit biru dapat terlihat dengan jelas di sana. Saat itu, ada sekitar 100 orang yang berpakaian lusuh ikut serta dalam ujian itu. Dan pada kali ini, Sid juga ternyata menyamar sebagai seorang pria muda yang berjuang keras untuk negaranya. Itulah alasan yang dipakai oleh Sid dalam dramanya kali ini. Suasana dalam ujian itu pun sangat ramai, di mana mereka yang ada di sana menyuarakan hal yang sama, yaitu jika kau berhasil dalam ujian ini dan menjadi kesatria royalis, maka kau akan menghasilkan banyak sekali koin setiap bulannya. Ada yang menyuarakan bahwa ada orang yang dapat dipromosikan menjadi kapten dalam waktu 3 hari saja. Ada juga yang mengatakan bahwa ia menjual tanah pertaniannya untuk ikut dalam ujian ini. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa ia menggadaikan istrinya untuk ikut dalam ujian kali. Sungguh, pemikiran yang bodoh sekali. Lalu, semua kehebohan itu pun terhenti sejenak ketika ada seorang pria besar yang menghampiri mereka. Pria itu pun berkata bahwa dirinya bernama Tulpicano yang merupakan tentara reguler dari pihak royalis itu. Di sini, Tulpicano pun menyambut mereka semua yang ada di sana. Kemudian, ada seorang pria besar juga yang bernama Quinton yang menyapa Tulpicano dan menanyakan kepadanya apakah keuntungannya ketika mereka masuk dalam pihak tentara royalis ini. Ketika Sid melihat Quinton, ia pun merasa ia pernah melihatnya, tapi Sid tidak ingat di mana ia melihat Quinton. For your information, Quinton adalah orang yang pernah dilawan oleh Sid ataupun Shadow ataupun Gemina saat di Festival God of War, saat Sid menyamar jadi Gemina tentunya. Quinton juga pernah terlihat dalam insiden Queen of Blood dan sempat diperjualbelikan sebagai budak di Outlaw City. Namun nampaknya, ia telah dibebaskan oleh Swordman Magic yang bertugas kala itu, atau mungkin saja ia telah dibeli oleh bangsawan jahat lainnya. Pada saat itu, Tulpicano pun menjelaskan bahwa jika kau berhasil menjadi kesatria kaum royalis ini, maka kau akan mendapatkan banyak sekali koin setiap bulannya. Lalu, ia pun mengeluarkan sebuah surat perintah resmi yang menandakan hal itu. Quinton pun membaca dengan keras bahwa memang itu adalah sebuah kebenaran. Jika mereka berhasil menjadi kesatria di sini, maka mereka akan mendapatkan banyak sekali koin emas tiap bulannya. Mendengar hal itu, semua yang ada di sana pun menjadi bersorak. Setelah melihat semua kegirangan yang ada di sana, Tulpicano pun berkata bahwa marilah kita sambut penguji dari tes kali ini, Goldoh Kinmeki, yang merupakan putra bangsawan terhormat. Mereka semua pun meneriaki nama Goldoh, lalu memujinya. Karena memang penampilan dari Goldoh begitu sempurna dengan baju zirah emasnya. Pada saat itu,
ujian pun dimulai dari pertarungan antara Goldo melawan Quinton. Di sini, pertarungan di antara mereka pun berlangsung secara sengit, di mana jual beli serangan antara kedua kesatria itu pun saling terjadi. Setelah beberapa saat, pertarungan mereka pun berakhir seimbang, dan di sini Goldo mengakui kekuatan Quinton, lalu mengangkatnya menjadi kapten dari para kesatria pemula di sini. Semua yang ada di sana pun bersorak dengan keras menyuarakan nama dari Quinton, yang menjadi seorang kapten dalam waktu sehari saja. Yaps, itulah drama yang dilakukan oleh dua sejoli kita. Karena memang kita tahu sendirilah pada Ark Outlaw City, Quinton dan Goldo itu sudah saling mengenal satu sama lain, dan entah mengapa, drama yang mereka lakukan kali ini menyambut para kesatria muda yang ada di sana. Dan kemungkinan Quinton dan Goldo memiliki rencana tersendiri dari perekrutan ke tentara Royalist ini. Panel cerita pun berpindah di tenda yang terang benderang karena lampu. Saat itu, Goldo sedang minum sendiri. Tes sudah berakhir dan matahari sudah tenggelam. Di luar, pesta untuk para pendatang baru diadakan. Meskipun mereka tidak tahu, itu bisa menjadi makanan terakhir mereka. Rasanya enak. Goldo pun meminum anggur berwarna kuning dan menghela nafasnya. Apa yang ia minum sekarang adalah anggur terkenal yang disebut whisky. Perusahaan Mitsugoshi memproduksi anggur ini dan telah menyiapkan banyak hal untuk membuat whisky. Namun, itu berada di bawah kendali dari aliansi dagang yang dulunya milik Ketan. Tetapi, semua orang mulai membicarakan tentang anggur ini, dan katanya anggur ini sudah ada jauh sebelum perusahaan Mitsugoshi menjualnya. Dan Goldo memiliki wawasan tentang itu. Ia juga tertarik pada hal itu. Tapi, Goldo adalah seorang budak. Jadi, dia tidak mungkin bisa membeli anggur yang begitu mahal sendirian. Ketika Goldo hampir menyerah, tuannya Tolpicano menghabiskan uangnya untuk mendapatkannya sendiri. Tapi ketika dia mencoba untuk meminumnya, dia langsung memuntahkannya karena anggur itu terlalu kuat untuknya. Karena itu, Goldo berhasil mendapatkannya dengan sedikit keberuntungan. Goldo tidak menyukai Tolpicano, tapi dia masih berpikir untuk memuji tuannya karena anggur itu. Anggur ini dijual oleh orang-orang 10 kali lipat dari daftar anggur lainnya. Goldo sangat tidak percaya jika Quinton itu bahkan tidak tahu yang sebenarnya tentang anggur itu. Goldo pun sedang minum ketika dia mengambil resume dari pengalaman seorang pemuda yang ditulis di situ adalah Sid Cargino, datang dari Midgar. Goldo telah bertarung melawannya selama ujian. Dia menduga jika dia pernah bertemu dengan pemuda itu sebelumnya. Tes selesai dengan cepat. Goldo dengan mudah mengalahkan Sid yang begitu lemah, sehingga dia hanya berdiri di sana. Ketika Goldo menujunya, pemuda itu pun berguling, lalu mereka berhenti. Tak perlu memperhatikannya, Sid hanyalah anak biasa. Namun Goldo berpikir ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia pandai melihat kekuatan lawannya. Hanya sekali sebelumnya, dia bertemu dengan lawan yang tidak biasa. Goldo pun bergumam, "Aku ingat dia." Namun tiba-tiba saja, ada suara yang datang. "Apa yang kau pikirkan, teman?" Ternyata, itu adalah suara dari temannya Quinton yang memasuki tendanya, lalu bertanya. Mendengar hal itu, Goldo pun menjawabnya dengan sebuah pertanyaan, apakah pesta sudah berakhir? Mendengar hal itu, Quinton pun menjawab bahwa pestanya belum berakhir. Tapi lagi pula, mereka semua akan mati besok. Mereka berdua tampak muram setelah Quinton mengatakan berita buruk itu. Namun, Quinton pun menanyakan lagi tentang hal apa yang dipikirkan oleh Goldo, sampai-sampai ia bergumam sendiri tadi.
Di sini, Goldo pun menjawab bahwa ia memikirkannya, pemuda ini, dan Goldo pun memberikan resume Sid kepada Quinton. Dan di sini Goldo pun berkata bahwa ia bertarung dengan Sid saat ujian pendaftaran tadi, dan pertarungan itu pun berlangsung sangat singkat. Lalu kemenangan mutlak juga sudah pasti diraih oleh Goldo. Namun Goldo merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria yang satu ini. Dia mungkin lemah, namun sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari kelemahannya itu. Mendengar hal itu, Quinton pun sedikit bingung karena memang saat di pesta tadi, Sid hanya menyanjung dirinya saja seperti orang lemah. Nampaknya, insting dari Goldo lebih kuat daripada Quinton. Lalu, Goldo pun kembali berkata bahwa ini mungkin hanya perasaan saja, tapi aku merasa sudah bertarung dengan seseorang yang sama seperti saat dulu. Aku mencoba memikirkannya, dan tiba-tiba teringat, ketika aku memikirkannya, aku merasa berkelahi dengan Jemina. Mendengar nama Jemina, penampilan Quinton pun tiba-tiba menajam. Yaps, Jemina adalah pendekar pedang yang pernah mengalahkan Goldo dan Quinton dengan sangat mudah pada festival God of War. Bahkan saat itu, Goldo masih dikenal sebagai jawara yang tidak terkalahkan dalam pertarungan. Namun nyatanya, ia telah kalah telak saat melawan Jemina. Dan itulah kekalahan pertama Goldo dalam festival tersebut. Namun setelah beberapa saat, Goldo pun mulai menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tapi itu hanyalah perasaanku saja. Mustahil ada seorang pria lain yang mirip seperti Jemina. Lalu, Quinton pun setuju dengan pernyataan itu dari Goldo. Karena memang Jemina adalah manusia yang unik. Manusia yang sepertinya hanya ada satu orang di dunia ini saja. Bahkan, Quinton juga masih mengingat kekalahannya yang menyebalkan dari Jemina, di mana ia kalah hanya dengan satu kali pukulan saja. Bahkan, nasib mereka berdua pun hancur setelah kalah dari Jemina. Quinton pun mengatakan hal itu dengan nada yang pelan. Namun dengan cepat, Goldo pun berkata bahwa ia tidak setuju dengan hal itu, karena memang ia masih belum menerima kekalahannya dari Jemina. Goldo masih memiliki penyesalan pada hari kekalahannya itu, dan ia tidak mungkin bisa maju jika ia tidak menjatuhkan Jemina. Namun, Quinton pun membalas perkataan Goldo bahwa ada yang bilang Jemina adalah Shadow, dan jika hal itu benar, maka pembalasan Goldo pun hanya sia-sia, karena memang ia tidak mungkin bisa mengalahkan Shadow. Mendengar hal itu, Goldo pun hanya bisa terdiam, karena memang Shadow sangatlah kuat dan tidak bisa terkalahkan. Bahkan, Shadow dapat mengalahkan Beatrix dan Iris secara sekaligus. Meskipun mereka tidak menyaksikan pertemuan itu secara langsung, mereka tahu bahwa mereka tak mungkin bisa mengalahkan Shadow. Lalu, Goldo pun berkata bahwa hidup itu sulit ya. Kemudian mereka semua pun menghela nafas mereka secara bersamaan. Seakan-akan memang benar jalan hidup yang mereka jalani benar-benar sulit dan berliku-liku. Lalu, Goldo pun bertanya tentang rencana yang mereka akan lakukan besok. Sepertinya dua sejoli ini sedang merencanakan sesuatu untuk kepentingan mereka. Menanggapi hal itu, Quinton pun berkata bahwa total pendatang baru yang diterima pada kali ini adalah 100 orang, dan kemungkinan orang yang bisa mereka gunakan hanyalah 5 orang saja. Dan mungkin saja, setelah rencana mereka berhasil, para orang yang tidak berguna itu akan ditinggalkan. Lalu, Quinton pun masih berkata bahwa mereka akan menyerang Kaun yang mengkhianati kaum royalis. Oke, di sini gue jelasin kalau Kaun adalah sebuah gelar kebangsawanan. Dan nama Kaun itu adalah Pangeran Rajda. Tampaknya, Rajda mengambil banyak harta ketika dia mengkhianati kaum royalis. Meskipun royalis ingin mendapatkannya kembali, mereka tidak cukup jauh dari ibu kota. Ini memakan waktu beberapa saat, waktu yang singkat.
kita akan menyerang Konradstad malam ini untuk mengambil semua harta dan kemudian melarikan diri keluar kerajaan. Hanya selama masa pertengahanlah rencana ini dapat berhasil. Dan sepertinya Goldo dan Quinton pun bermaksud untuk berkhianat kepada tuannya sendiri, yaitu Tulpicano, dengan memanfaatkan pendatang baru, termasuk Sid. Yaps, itulah rencana kejam mereka. Namun awalnya, mereka tidak mau mengikuti rencana ini. Tapi tidak ada pilihan lain, karena dengan rencana inilah mereka bisa bebas dari perbudakan. Mereka memang tidak punya jalan lain, jadi mereka harus melakukannya. Setelah itu, mereka pun membahas tentang impian mereka masing-masing setelah bebas dari perbudakan. Di sini, Quinton berkata bahwa ia akan kembali ke arena pertempuran untuk mendapatkan cukup banyak uang. Sedangkan Goldo mengatakan bahwa ia ingin kembali ke desanya untuk membuka sebuah dojo. Di sini, Goldo juga berkata ia memiliki sebuah batasan kemampuan. Tapi dengan membuka sebuah dojo, mungkin suatu saat nantinya ia akan bisa melatih murid yang bisa melampaui kekuatan dari Shadow. Mendengar hal itu, Quinton pun hanya bisa terus menyemangati rekannya sambil meminum whisky yang ada di tenda mereka. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novel Kage no Jitsuyakusha-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Dan sampai jumpa. Bye.